Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 796 membuat masalah. Thomaskin tidak menganggapnya merepotkan, dia membuat segelas arak untuk masing-masing wanita yang hadir. Semua gadis tidak sabar untuk mengambil gelas arak mereka dan menaruhnya di mulut mereka, dan arak masuk ke mulut, dan aromanya tiba-tiba meluap. Semua orang memejamkan mata dan menikmatinya. Setelah masuk jantung keemasan samudera, rasanya lebih enak dan halus. Setelah dua arak keras dan arak bersoda diguncang, rasanya benar-benar halus. Dalam beberapa detik, semua orang meminumnya sekaligus, dan meminum segelas penuh. Bahkan Jessie Deng meminumnya dalam sekali minum, mabuk kepayang. Setelah minum, Jessie Deng kembali sadar dan berkata dengan cepat, "Arak ini lumayan, hanya biasa saja." Jessie Deng hanya memaksakan diri berbicara omong kosong, dan semua orang tertawa. Yah, ini cukup bagus. Ini hampir sama dengan tuan muda Do punya, tidak ada bedanya. Hehe, Sarna sama arak, bisa ada perbedaan besar seperti apa, ini hanya trik saja. Mereka jelas menghabiskannya, tetapi mereka bersikeras bahwa araknya biasa-biasa saja, tujuannya untuk memberi muka pada Gary Do, agar dia tidak terlalu malu. Nyatanya, para gadis masih belum puas, menganggap win ini enak, dan ingin segelas lagi. Tapi mereka semua baru saja mengatakan, arak ini biasa saja. Jadi sekarang tidak ada yang berani meminta lagi. Wajah Gary Do agak merah dan panas, seolah-olah wajahnya ditampar. Sangat memalukan, sedikit kehilangan gengsi. Saat ini, beberapa pria tiba-tiba datang dari meja sebelah. Mereka semua bertelanjang dada, dengan tato di tubuh mereka, dan tampak galak, melihat ada begitu banyak minuman dan ramai. Seorang pria gemuk berdiri, membawa sebotol bir, berjalan ke arah Jessie Deng dan berkata sambil tersenyum. "Cantik, kamu bisa minum dengan baik," bersulang. Setelah berbicara, tangannya masih bertumpu pada sandaran kursi Jessie Deng, meskipun dia tidak menyentuhnya, itu masih sangat ambigu. Jessie Deng mengerutkan kening tidak sabar saat melihat tampang premannya. "Apakah kamu sakit? Pergi." Jessie Deng mengambil segelas bir dan memercikkannya langsung ke wajah pria gemuk itu. Wow! Pria gemuk itu dituangi arak dan tiba-tiba menjadi marah. "Pelacur kecil, apa kamu mencari kematian?" Jessie Deng mengerutkan kening, "Orang miskin, apa yang akan kamu lakukan? Pergi." Melihat pria gemuk ini hanyalah seorang preman, Jessie Deng tidak perlu sopan dengannya. Pria gendut itu sepertinya akan melakukan sesuatu. Gary Do berdiri, menunjuk pria gendut itu dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Kamu berani melakukannya di sini, kamu terlalu lancang." Setelah Gary Do selesai berbicara, beberapa penjaga keamanan di pintu sudah berkumpul. Meskipun dia belum melakukannya, begitu pertarungan dimulai, keamanan pasti akan membantu. Hotel ini sangat mewah. Kualitas keamanan juga sangat baik, dengan senjata di tangan mereka, bahkan para gangster kecil tidak berani bertindak. "Oke, kalian luar biasa, tunggu saja." Setelah berbicara, pria gemuk itu duduk kembali. Jessie Deng mencibir, mengutuk orang miskin, lalu duduk. Awalnya ini hanya sebuah selingan, tidak ada yang akan menganggapnya senus. Tapi seorang pria tiba-tiba berkata, "Jessie Deng, pria gendut itu, sepertinya aku kenal dia." "Ah, kamu kenal dia? Apa yang dia lakukan?" tanya Jessie Deng cepat. Murid laki-laki itu berkata, "Sepertinya dia adalah penguasa distrik. Si Cheng Kak Evan." "Apa? Kak Evan?" Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mereka semua telah mendengar nama Kak Evan, penguasa Si Cheng yang sangat kuat, memiliki ratusan bawahan, dan kekuatannya sangat besar. Pihak kepolisian dan para preman pun takut padanya, tidak ada yang berani memprovokasi dia. "Pria gendut itu barusan, apakah Kak Evan?"
Dr. Stranger, bab 797 Kak Evan. Jessie Deng mengerutkan kening, dan merasa tertekan. Tidak mungkin, jika benaran Kak Evan, bagaimana ini? Yang ingin dia katakan adalah bahwa pria gendut itu tampak seperti orang miskin. Jika dia benar-benar Kak Evan, bagaimana dia bisa menghampiri untuk memulai percakapan? Jika itu benar-benar Kak Evan, mungkin Jessie Deng akan langsung masuk dalam pelukannya hanya dengan beberapa patah kata. Jessie Deng menoleh ke belakang dan melihat bahwa pria gendut itu sedang metnum dengan orang lain. Dia melirik ke arah Jessie Deng, wajahnya terkesan mempermainkan, seolah-olah dia ingin bersenang-senang. Jessie Deng mendengus dingin, tidak peduli dilihat dengan cara apapun. Pria gendut ini tidak terlihat seperti orang penting, mungkin hanya menggertak. Jika itu Kak Evan, dia pasti datang untuk memberi mereka sejak lama. Akankah para penjaga keamanan menganggapnya serius? Teman sekelas pria itu mencari di grup sosial media, lalu tiba-tiba mengambil foto dan menyerahkannya kepada Jessie Deng, katanya. Jessie, lihat, bukankah ini Kak Evan? Di atas foto adalah Kak Evan, Rudy, Monica Lei, dan beberapa pengusaha ternama lainnya di kota X. Mereka tidak mengenal orang lain, tetapi para pengusaha ini pernah muncul di TV. Mereka tahu jelas. Yang bisa berfoto dengan para pengusaha ini pasti bukan orang biasa. Mungkinkah ini benar Kak Evan? Wajah Jessie Deng agak jelek, dan dia berkata dengan cepat. Kalian bantu aku memastikannya. Jika itu Kak Evan, akan mendapat masalah. Siapa yang bisa yakin tentang ini? Tidak mungkin kita pergi untuk tanyakan. Jessie Deng, atau kamu pergi meminta maaf. Jessie Deng mengerutkan kening. Dia tidak ingin meminta maaf, tetapi bagaimana jika dia benar-benar menyinggung perasaan orang besar? Jessie Deng memaksakan diri berdiri, mengambil gelasnya dan berjalan mendekat. Eltu, apakah Kak Evan? Aku barusan. Sebelum Jessie Deng selesai berbicara, Kak Evan tiba-tiba mengambil segelas arak dan langsung memercikkan ke wajah Jessie Deng. Apar. Wajah Jessie Deng berubah drastis, dia berseru kaget, dan dengan cepat melangkah mundur. Kak Evan mencibir, untuk apa buru-buru, setelah keluar nanti, mari kita bicarakan. Tempat ini punya teman Kak Evan. Jika membuat masalah di sini itu dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain, jadi Kak Evan menahannya dan tidak meledak di tempat. Jessie Deng kembali dengan basah kuyup dan duduk di sana dengan panik sepenuhnya. Apa yang harus dilakukan? Kalian cepat bantu aku memikirkan solusi. Jessie Deng tidak menyangka bahwa dia hanya asal menuangkan segelas arak, dan ternyata menyinggung seorang bos besar. Jika Kakak Evan marah, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Tuan Muda Dou, kamu memiliki banyak koneksi, dapatkah kamu membantu aku mencari solusinya? Gary Dou mengerutkan kening. Oke, jangan khawatir, aku kenal banyak orang dalam hal ini, biarkan aku mencarikan seseorang untuk kamu. Ardelina Chen juga bertanya dengan prihatin. Kak Evan ini sangat berkuasa di Sicheng, dan aku mendengar bahwa dia pendendam dan picik, sulit untuk ditangani. Thomas Qin mendengar ini dan berkata, kalau begitu, biar aku saja yang bantu. Ketika Thomas Qin mengatakan biar dia yang bantu, Gary Dou tiba-tiba menjadi tidak senang. Kamu bantu? Apa yang bisa kamu bantu? Kamu orang luar, apakah kamu mengenal bos besar kota X Karni? Kamu jangan ikut campur di sini. Jessie Deng juga marah, benar. Apa yang kamu bicarakan di sini, Tuan Muda Dou bisa bantu, kenapa kamu harus mengisi kekacauan? Awalnya, Jessie Deng memang sangat marah, tidak menyangka Thomas Qin akan ikut meramaikan. Bukankah ini hanya ingin dimarahi? Thomas Qin mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Awalnya karena memandang Ardelina Chen, maka ingin membantunya, wanita ini sangat tidak tahu diri. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.